Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Rengga Madia Pranata selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen persediaan. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu analisis manajemen persediaan pada pabrik tahu HR Bandung. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu ada Lutfi Eka Haryanto, yang kedua ada Mega, yang ketiga saya sendiri Tia Nur Azizah. Presentasi pertama akan dipaparkan oleh saya sendiri Tia Nur Azizah. Manajemen persediaan adalah proses pengelolaan yang meliputi perencanaan, pengadaan, penyimpanan, dan pengendalian untuk memastikan ketersediaan barang yang tepat dalam mendukung operasional bisnis. Manajemen persediaan berperan penting dalam mengurangi biaya, mencegah kekurangan atau kelebihan stok, serta meningkatkan efisiensi dan kepuasan pelanggan. Proses ini mencakup perencanaan persediaan berdasarkan permintaan dan waktu tunggu pemasok, pengendalian stok secara rutin, serta pengelolaan siklus persediaan dari pemasok hingga ke pelanggan. Manajemen persediaan yang efektif membantu perusahaan menjaga kelancaran operasional dan meningkatkan keuntungan. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana jenis-jenis persediaan pada objek yang diamati. Yang kedua, berapa biaya persediaan yang dikeluarkan. Yang ketiga, berapa EOQ, safety stock, dan reorder point. Yang keempat, bagaimana klasifikasi persediaan berdasarkan analisis ABC. Selanjutnya ada profil usaha. Usaha yang kita jadikan objek untuk proyek kali ini yaitu Pabrik Tahu HR Bandung. Jenis usahanya yaitu UMKM pengolahan makanan yang berlokasi di Nagasari, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang. Jumlah karyawannya yaitu 12 orang. Selanjutnya ada alur proses produksi. Yang pertama, pencucian kedelai. Selanjutnya, perendaman kedelai selama kurang lebih 3 jam. Lalu penggiliran kedelai, dilanjut perebusan kedelai hingga matang. Setelah perebusan kedelai, ada pengendapan dan penyaringan, lalu pencetakan tahu. Untuk tahu putih bisa langsung dijual. Jika tahu kuning, ada proses perebusan dengan kunyit, baru siap dijual. Jenis persediaan yang digunakan pada pabrik tahu HR Bandung, yaitu yang pertama raw material. Adalah komponen bahan mentah utama yang nantinya akan diolah menjadi produk perusahaan, yaitu ada bahan baku utama kacang kedelai. Yang kedua, bahan baku penolong yaitu kunyit dan garam. Yang kedua ada work in press, persediaan barang dalam proses, atau work in process inventory atau WIP, merujuk pada persediaan yang telah mengalami perubahan tetapi belum selesai. Persediaan ini berada dalam keadaan menunggu proses produksi. Bahan setengah jadi yang akan menjadi produk tahu yaitu yang pertama, kedelai yang telah direndam. Yang kedua, kedelai giling atau bubur kedelai. Yang ketiga, sari kedelai yang sedang direbus. Yang keempat, gumpalan tahu sebelum dicetak dan dipres. Selanjutnya, finish good, persediaan barang yang mengacu pada stok produk yang telah diproses sepenuhnya dan siap untuk dijual. Bahan yang sudah dalam proses sepenuhnya dalam pembuatan tahu yaitu yang pertama tahu putih, yang kedua tahu kuning. Selanjutnya ada komponen pembantu. Komponen pembantu atau pendukung adalah sumber daya nasional yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan baik komponen utama maupun komponen cadangan. Pada pabrik tahu HR Bandung, komponen pendukungnya adalah yang pertama kain saring tahu, yang kedua cetakan tahu, yang ketiga kemasan plastik, yang keempat bahan bakar atau kayu bakar. Selanjutnya ada barang kebutuhan operasional.
Kebutuhan operasional adalah segala sesuatu yang diperlukan oleh suatu organisasi atau bisnis untuk menjalankan operasional sehari-hari untuk memenuhi tujuannya. Yang pertama, ada alatnya yaitu panci rebus, wadah rendam, mesin giling. Selanjutnya ada data persediaan, yaitu yang pertama item persediaannya yaitu kedelai, harga per unitnya 9.600 per kilogram. Lalu pemakaian bulanannya sekitar 15.000 kg per bulan. Jumlah persediaan saat ini yaitu 500 kg. Lead time pemesanannya 1 hari. Yang kedua ada kunyit. Harganya 24.000 per kilogram. Pemakaian bulanannya 630 kg per bulan. Jumlah persediaan saat ini yaitu 63 kg. Lead time pemesanannya 1 hari. Yang ketiga ada garam. Harganya 17.000 per kilogram. Pemakaian bulanannya sekitar 450 kg per bulan. Jumlah persediaan saat ini yaitu 165 kg. Lead time pemesanannya yaitu 1 hari. Selanjutnya biaya persediaan. Yang pertama biaya pemesanan. Biaya pemesanan pada bahan baku kacang kedelai yaitu sebesar 35.000. Selanjutnya kunyit yaitu sebesar 60.000 dan untuk bahan baku garam yaitu sebesar 20.000. Biaya-biaya tersebut merupakan biaya transportasi. Selanjutnya biaya penyimpanan. Pabrik Tahu Air Bandung menyiapkan anggaran untuk biaya penyimpanan sebesar 15% dari setiap harga pemesanan bahan baku. Selanjutnya biaya kekurangan. Pemilik usaha mengantisipasi untuk menyiapkan dana pembelian darurat yaitu sebesar 500.000. Selanjutnya yaitu analisis ABC. Analisis ABC yaitu dengan rumus harga per unit kemudian dikalikan kebutuhan tahunan yang menghasilkan volume tahunan. Bisa dilihat di sini ada tabel analisis ABC yang berisi item persediaan kacang kedelai, kunyit, dan garam. Masing-masing memiliki kelasnya masing-masing yang sudah dihitung dengan rumus analisis ABC, yaitu contohnya seperti kacang kedelai menepati kelas A, yang kedua kunyit menepati kelas B, dan yang ketiga garam menepati kelas C. Total nilai persediaan tahunan yaitu sebesar 1.383.750.000 rupiah. Selanjutnya diagram Pareto. Berdasarkan diagram Pareto, kacang kedelai menepati posisi pertama dengan kontribusi paling besar yaitu sekitar 86,73% dari total nilai persediaan tahunan. Sedangkan item persediaan berikutnya adalah kunyit, yaitu memberikan kontribusi nilai sekitar 8,67% terhadap total nilai persediaan. Pada diagram Pareto, batang kunyit terlihat jauh lebih rendah dibandingkan kacang kedelai, namun tetap memberikan tambahan signifikan pada garis kumulatif. Setelah ditambahkan persentase kumulatif, meningkat menjadi sekitar 95,40%. Selanjutnya yaitu garam. Merupakan item persediaan dengan kontribusi nilai paling kecil, yaitu sekitar 4,60% dari total nilai persediaan. Dalam diagram Pareto, batang garam terlihat paling rendah dan memberikan kenaikan kecil pada garis kumulatif sehingga mencapai 100%. Selanjutnya perhitungan EOQ atau Economic Order Quantity. Data dasar perhitungan yaitu produk kacang kedelai yang merupakan produk kelas A. Yang pertama, kebutuhan tahunan. Kebutuhan kacang kedelai yaitu sebesar 125.000 kg per tahun. Selanjutnya harga per unit. Harga kacang kedelai yaitu sebesar 9.600 per kilogram. Selanjutnya biaya pemesanan per order. Biaya pemesanan kedelai yaitu sebesar 35.000 per pemesanan. Selanjutnya biaya penyimpanan. Biaya penyimpanan yaitu sebesar 15% dari harga per unit per tahun. Yaitu H sama dengan 15% dikali 9.600 sama dengan 1.440 per kilogram per tahun. Rumus EOQ yaitu merupakan EOQ sama dengan kuadrat
2RS dibagi H. Selanjutnya yaitu perhitungan EOQ atau Economic Order Quantity. Bisa kita lihat di sini ada substitution angka, yaitu EOQ sama dengan kuadrat 2 kali 125.000 dikali 35.000 kemudian dibagi 1440. Kemudian di sini ada perhitungan, yaitu EOQ sama dengan kuadrat 8.750.000 dibagi 1440. Kemudian yang menghasilkan EOQ sama dengan kuadrat 6.076.388.89.000 rupiah. Yang menghasilkan EOQ yaitu sama dengan 2.465 kg. Selanjutnya hasil EOQ dari perhitungan sebelumnya yaitu jumlah pemesanan ekonomis EOQ kacang kedelai kurang lebih 2.465 kg per pemesanan. Artinya pabrik tahu sebaiknya memesan kedelai sebanyak kurang lebih 2,5 ton setiap kali pemesanan agar total biaya persediaan minimum. Selanjutnya, perhitungan frekuensi pemesanan atau R dibagi Q. Dengan rumus, frekuensi sama dengan R dibagi Q. Substitusi angka yaitu frekuensi sama dengan nilai R yaitu sebesar 125.000 kemudian dibagi nilai Q yaitu sebesar 2.465 yang menghasilkan frekuensi sama dengan 50,7 dibulatkan menjadi 51 kali per tahun. Hasil frekuensi pemesanan kedelai yaitu 51 kali dalam setahun. Artinya pabrik melakukan pemesanan sekitar 4-5 kali per bulan. Perhitungan jarak waktu antar pesanan atau T. 1 tahun sama dengan 365 hari. Rumusnya T 365 per frekuensi. Substitusi angka T sama dengan 365 per 51. Hasilnya T sama dengan 7,16 hari. Hasil jarak waktu antar pesanan kedelai setiap 7 hari atau 1 minggu. Perhitungan safety stock. Pemakaian kedelai per hari sama dengan 500 kg per hari atau 0,5 ton per hari. Lifetime pesanan sama dengan 1 hari. Tingkat pelayanan atau service level UMKM risiko tinggi 95%. Nilai Z sama dengan 1,65. A. Menentukan deviasi pemakaian. Deviasi standar pemakaian harian sama dengan 10% dikali 500 kg. Jadi hasilnya 50 kg. Rumus safety stock. Safety stock sama dengan Z dikali alpha dikali LT. Substitusi angka safety stock sama dengan 1,65 dikali 50 dikali T. Safety stock sama dengan 82,5 gram. Hasil perhitungan safety stock kacang kedelai sama dengan kurang lebih 83 kg. Perhitungan reorder point atau ROP. Pemakaian rata-rata per hari atau D sama dengan 500 kg per hari. Lifetime pesanan LT sama dengan 1 hari. Safety stock SS sama dengan 83 kg. Rumus reorder point atau ROP. ROP sama dengan D dikali LT plus safety stock. Substitusi angka. ROP sama dengan 500 dikali 1 plus 83. Jadi ROP hasilnya 583 kg. Hasil perhitungan reorder point ROP kacang kedelai jadi kurang lebih 583 kg. Interpretasi hasil analisis. Hasil perhitungan EOQ menunjukkan bahwa jumlah pemesanan kacang kedelai yang paling efisien adalah sekitar 2,465 kg setiap kali pemesanan. Dengan frekuensi pemesanan kurang lebih 1 minggu sekali. Dengan jumlah pemesanan tersebut, perusahaan dapat menekan biaya persediaan tanpa mengganggu kelancaran proses produksi. Selain itu, perusahaan juga perlu menyediakan safety stock sebesar kurang lebih 83 kg sebagai persediaan pengaman. Safety stock ini berfungsi untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya keterlambatan pasokan atau peningkatan pemakaian bahan baku secara tiba-tiba. Sementara itu, nilai reorder point sebesar kurang lebih 583 kg menunjukkan bahwa perusahaan harus segera melakukan pemesanan ulang ketika persediaan di gudang telah mencapai jumlah tersebut agar produksi tetap berjalan lancar.
Identifikasi pemborosan WASTE terkait persediaan. Dalam kegiatan operasional sehari-hari, pabrik tahu HR Bandung berpotensi mengalami pemborosan yang berkaitan dengan persediaan. Salah satu pemborosan yang sering terjadi adalah persediaan bahan baku yang terlalu banyak sehingga meningkatkan biaya penyimpanan dan beresiko menurunkan kualitas bahan baku. Konflik kepentingan persediaan antar fungsi. Dalam pengelolaan persediaan sering muncul perbedaan kepentingan antar bagian. Bagian produksi cenderung menginginkan persediaan bahan baku yang banyak agar proses produksi tidak berhenti. Namun, sisi keuangan, persediaan yang terlalu besar dianggap kurang baik karena membuat modal usaha tertahan dalam bentuk stok. Dampak jika tidak menerapkan manajemen persediaan yang baik. Apabila manajemen persediaan tidak diterapkan dengan baik, pabrik tahu HR Bandung dapat mengalami berbagai masalah, seperti kehabisan bahan baku yang menyebabkan proses produksi terhenti, meningkatnya biaya karena harus melakukan pembelian darurat, serta menumpuknya persediaan yang berujung pada kerusakan bahan baku. Kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil analisis manajemen persediaan pada pabrik tahu HR Bandung, dapat disimpulkan bahwa kacang kedelai merupakan bahan baku paling kritis karena termasuk dalam kelas A dengan kontribusi nilai persediaan terbesar. Jumlah pemesanan optimal berdasarkan metode OOQ adalah sekitar 2,46 kg dengan safety stock sebesar 83 kg dan pemesanan ulang melakukan saat persediaan mencapai 583 kg. Oleh karena itu, pabrik tahu HR Bandung disarankan menerapkan sistem manajemen persediaan yang lebih terencana dengan menggunakan perhitungan EOQ, safety stock, dan order point, didukung oleh pencatatan persediaan yang rapi serta pengawasan stok yang rutin. Selain itu, perusahaan perlu memperkuat kerjasama dengan pemasok agar pasokan bahan baku tidak tetap lancar dan risiko keterlambatan dapat diminimumkan.